Hai, selamat berjumpa kembali. Salam sehat, salam semangat, dan salam bahagia buat kita semuanya. Kita akan belajar agama atau religiositas dengan tema menghormati milik atau barang orang lain dengan mensyukuri milik atau barang sendiri. Tujuan pembelajaran kita adalah mensyukuri apa yang dimiliki. 2. Tidak mengambil milik atau barang orang lain atau disebut juga dengan mencuri. Sebelum kita lanjutkan, silahkan di like dan subscribe ya. Kita awali dengan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan anugerah? Kata anugerah berasal dari istilah karis yang artinya kasih karunia atau grace, dan makna dari kasih karunia adalah kemurahan hati Allah. Hal ini mengungkapkan sikap Allah yang menyediakan keselamatan bagi manusia. Walaupun manusia berdosa, namun kasih Allah sangat besar dan dinyatakan dalam kemurahannya melalui pemberian kasih karunia dan rahmat. Apa saja yang dianugerahkan Tuhan kepada kita? Tuhan menganugerahkan cinta kepada manusia, agar manusia saling menyayangi, menghargai, berbuat baik antar sesama dan lingkungan. Dan rezeki dan segala yang kita miliki juga adalah anugerah Tuhan yang patut kita syukuri dan pergunakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai kebutuhan. Bagaimana sikap yang seharusnya kita lakukan terhadap anugerah yang kita terima? Sikap yang seharusnya kita lakukan terhadap anugerah Allah adalah bersyukur, mempergunakan rezeki dan milik kita sendiri dengan baik dan sesuai kebutuhan. Kebutuhan dan rezeki setiap orang berbeda-beda, maka kita perlu kebijaksanaan dalam menyikapinya. Walaupun berkekurangan, kita tidak boleh mengambil milik orang lain, karena mengambil milik orang lain sama dengan mencuri. Mencuri adalah perbuatan tidak baik, tidak terpuji, dan mencuri adalah perbuatan yang melanggar hukum Tuhan dan hukum negara. Dan di sini ada pertanyaan, apakah arti dari bersyukur? Nah, bersyukur artinya percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan berterima kasih atas segala karunia dan rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan arti syukur adalah rasa terima kasih kepada Tuhan, merasa beruntung, dan juga dengan sujud syukur. Kapan saja kita harus mengucap syukur? Nah, mengucap syukur tidak hanya dilakukan pada saat kita mendapat berkat atau keberhasilan, akan tetapi dalam kesusahan juga kita harus selalu mengucap syukur. Dan perwujudan konkret bersyukur atas milik atau barang yang dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari antara lain adalah menyadari bahwa kasih karunia atau rahmat Tuhan yang sudah kita terima sangat banyak. 2. Berterima kasih kepada orang atau perantara dari rahmat yang sudah kita terima. Yang ketiga, bersyukur dan menyadari segala rahmat dan rezeki yang kita dapat semata-mata adalah karena kasih karunia dan rahmat Tuhan. 4. Merasa cukup atas rezeki yang kita terima dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. 5. Merawat rahmat atau barang yang kita terima dengan baik. Dan
Perwujudan konkret mengambil milik atau barang orang lain atau disebut juga mencuri antara lain adalah mengambil sesuatu yang bukan milik kita sendiri, baik besar maupun kecil tanpa izin. 2. Tidak mengembalikan barang yang dipinjam. 3. Mencuri nilai dengan tidak jujur pada waktu ulangan atau disebut juga menyontek. Yang keempat, mencuri waktu bekerja, korupsi, mengurangi timbangan, menaikkan kwitansi atau bon. Setiap manusia harus mensyukuri anugerah, rahmat, rezeki yang dimiliki walaupun berbeda-beda dan mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita tidak mensyukuri dan menggunakan dengan baik milik sendiri, pasti ada keinginan untuk mengambil atau mencuri barang orang lain. Tindakan yang menunjukkan rasa syukur atas apa yang kita miliki sangat banyak, antara lain adalah selalu menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, menghargai dan menjaga pemberian Tuhan, mengingat Tuhan dalam segala keadaan, mempunyai tujuan dan prinsip dalam hidup. Dan hal-hal yang menjadi tanda kurang menyadari rasa syukur atas apa yang dimiliki antara lain adalah membandingkan diri dengan orang lain, mengeluh, pesimis, tidak pernah merasa cukup. Perbuatan konkret yang dapat kita lakukan agar dapat mensyukuri apa yang dimiliki antara lain adalah 1. Selalu menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Yang kedua, menghargai, menjaga, dan mempergunakan pemberian Tuhan dengan baik, mempunyai tujuan dalam hidup. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali, salam sehat, salam semangat, salam bahagia buat kita semuanya.